Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai 3 metode penelusuran paling efektif dalam menemukan obat anti dengue. Yang pertama itu ada inhibitor NS3 NS2B. Pada perkembangan studi genomik dan proteomik disertai dengan ilmu komputasi dapat memfasilitasi penemuan berbagai target protein dan inhibitor yang potensial untuk dikembangkan sebagai obat. Nah, ada beberapa penelitian menggunakan metode molecular docking telah dilakukan untuk merancang dan menemukan ligan. Contohnya adalah ligan peptida siklis disulfida yang dapat berperan sebagai inhibitor potensial untuk NS3, NS2B, protease virus dengue dengan serotype dengue 2 yang dapat menghambat proses replikasi virus. Dengan terhambatnya NS2B, NS3 protease, maka akan mengganggu proses pasca translasi, yaitu pemotongan polipeptida dalam menghasilkan protein tunggal yang terpisah-pisah. Jadi jika suatu senyawa tanaman dapat menghambat NS3 NS2B protease, maka senyawa tersebut dapat dikembangkan menjadi anti dengue. Dan yang kedua itu adalah HTS, High Throughput Screening. Biologi sel throughput tinggi didefinisikan sebagai pencarian senyawa aktif dalam bahan alami pada tanaman obat. Nah, biologi sel throughput tinggi juga itu dikenal sebagai penyaringan throughput tinggi atau HTS atau High Throughput Screening, dan merupakan cara sebagian besar penambahan obat dibuat hari ini. Banyak obat kanker, antibiotik atau antigonis virus telah ditemukan menggunakan HTS. Dalam penemuan anti dengue ini, metode HTS dapat digunakan dengan yaitu dengan sel virus dan ratusan senyawa berbeda itu diuji, dan dari sini akan ditemukan oleh komputer kapan senyawa akan memiliki efek yang diinginkan suatu sel virus tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah natural products. Nah, tanaman itu mengandung berbagai macam metabolit sekunder yang dapat mempunyai aktivitas biologi. Oleh karena itu, banyak penelitian untuk pengembangan obat infeksi dengue dengan menggunakan ekstrak tanaman ataupun isolat yang berasal dari ekstrak bahan alam. Banyak metabolit sekunder itu mempunyai aktivitas biologis yang luas. Metabolit sekunder itu dapat berinteraksi dengan target utama pada sel seperti protein, membran, maupun asam nukleat. Beberapa metabolit sekunder dilaporkan dapat berinteraksi dengan target molekuler seperti alkaloid yang dapat berinteraksi dengan neurotransmitter. Sedangkan senyawa fenolik maupun terpenoid itu kurang spesifik terhadap interaksi dengan protein. Dengan metode molekuler ini dapat diketahui mekanisme aksi dengan beberapa target dari metabolit sekunder dan dapat diketahui aplikasi dalam pengobatan beberapa target penyakit, sehingga dapat dijelaskan bahwa obat dari tanaman obat adalah obat yang rasional, bukan bersifat placebo. Demikianlah jawaban pertanyaan nomor 3. Terima kasih.